Terpuji Allah Maha Tinggi. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku berkata manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kisah, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cadang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, mempunyai, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku berbagi-bagi, segala sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak menyerahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ketidakadilan, bersukacita karena ketidakadilan, ia menutupi segala sesuatu. Percayalah kepada sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat telah berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan ketidaksempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga halnya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan aku hadir, mendengarkan sabdamu. Kini aku
kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Kamu seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yosef dan Yosefina, nama yang indah untuk pasangan ini. Dan saya kira ini bukan secara kebetulan. Yosef, Yosefina. Dua-dua memperhitungkan Santo Yosef, kepala keluarga kudus Nazaret. Ia selalu berada dalam kebersamaan yang harmonis dan indah bersama anggota keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan tentu Bapak Yosef sendiri. Sore hari ini Yosef dan Yosefina duduk manis didampingi Bapak Mama Ani dengan diantar oleh keluarga besar. Keluarga besar dari Paul dan dari tim aku ke rumah Tuhan untuk mereka berdua saling memberikan sakramen perkawinan suci hari ini. Waktu khusus saya sempat bertanya kepada Yosef dan Yosefina, bagaimana ceritanya sampai dua Yosef ini bisa bertemu. Dua Yosef dan Yosefina. Lalu muncullah kisahnya di suatu waktu. Dan tentu Pak Yosef dan Ibu Yosefina masih ingat baik peristiwa itu. Dan itu titik tolak mereka berdua saling mengenal untuk akhirnya memutuskan dengan keputusan besar dan berani untuk hidup bersama sebagai suami istri betul. Itu menjalani hidup sebagai suami dan istri. Perkawinan ini sering dilukiskan sebagai sebuah perjalanan panjang. Suami dan istri ketika menikah, mereka sudah berada di langkah pertama perjalanan panjang bersama. Bukan perjalanan panjang seorang suami atau seorang istri, tetapi perjalanan panjang suami dan istri.
Pada kesempatan lain perjalanan itu tentu sangat membahagiakan, tetapi pada kesempatan lain mungkin perjalanan bersama itu bahkan mendatangkan kebosanan, mendatangkan rasa tidak enak satu sama lain. Terkadang ada kesulitan dalam perjalanan panjang. Sulit mungkin bagi suami, atau sulit mungkin bagi istri, atau bahkan sulit untuk kedua-duanya. Karena percakapan dalam perjalanan itu juga sangat mulia dan sangat menarik. Bisa baku ganggu, bisa baku ledek, ya. Bahkan baku ledek yang tersenyum. Tetapi pada kesempatan lain, mungkin tanpa percakapan, masing-masing dia begitu. Mungkin Yos dalam situasi tertentu dia tidak ngomongkan Yosefina, atau Yosefina sendiri mungkin dalam situasi tertentu dia Yos di situ juga tidak satu kata pun yang diucapkan, apalagi hati serang panas. Dia sering bersama juga tanpa kata, masing-masing berbulat dengan perasaan sendiri. Suami dan istri juga seringkali menempuh perjalanan ini tanpa tahu persis kemana mereka akan tiba dan kapan mereka harus tiba bersama. Tetapi yang menarik bahwa meskipun dalam ketidaktahuan, suami dan istri selalu akan berjalan bersama. Biar bapak pun selalu akan saling mencari satu sama lain. Sekurang-kurangnya tanya, bapak ada di mana? Mama ada di mana? Kemarin kami duduk di pastoran, ada satu kabar keluarga dari Nabi Yosefina. Dan bapak itu jalan kemana harus beritahu kami istri, supaya kami tahu. Sehingga ada apa-apa kami pergi itu jelas. Kami menuju itu pasti. Oh, dia ada di sana. Ini seorang istri. Oh, kadang-kadang bapak-bapak jalan tanpa beritahu mama, ada apa-apa mama bingung, ini bapak ada di mana? Arah mana yang harus dituju untuk cari bapak? Karena ini bapak keluar tanpa berita, tanpa kata, tanpa bilang mama saya ke sana. Jalan diam-diam, ibu Yosefina keluar. Nanti kami bingung, kami pusing. Kalau ada apa-apa kami mau cari dia di mana, cari bapak di mana. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada hal yang membuat suami dan istri bisa tanpa kendali di dalam kehidupan bersama. Ada kata yang bisa cepat terungkap sebagai ungkapan kesal, bisa kata-kata mutiara yang keluar bebas. Karena kesalahan atas sesuatu, Yos mungkin tidak dipanggil Yos lagi, Yosefina mungkin tidak dipanggil Yosefina, dipanggil dengan nama lain. Tapi dalam kesalahan perlu sebagai Kristus yang menjalani cerita Tuhan untuk bersama sebagai suami dan istri dalam satu kasih, kiranya kasih menjadi pilihan terakhir dan pilihan di atas segala-galanya untuk perjalanan hidup suami dan istri istimewa Yos dan Yosefina. Tuhan memberkati.